Halo kawan-kawan, pada video yang ke-11 ini, tugas kita adalah membuat dashboard ini menjadi dinamis. Ya, jadi pada saat menu-menu di sini diklik, maka di sini akan berubah. Oke, nah bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat satu folder di dalam admin ini ya. Jadi htdocs web pribadi admin, kita buat satu folder yaitu folder modul. Nah, untuk apa ini folder modul? Jadi folder modul ini gunanya untuk menampung modul-modul nanti. Ya, jadi di sini kita akan membuat modul-modul, misalkan modul untuk menambah kontak, menambah about, mengedit about, mengupdate about, mendelete. Pokoknya ada 4 di sini yang kita akan buat modulnya, yaitu membuatkan CRUD, ya, create, update, create, read, update, dan delete. Nah, oke. Setelah kita membuat folder modul di dalam htdocs web pribadi admin kemudian modul, maka sekarang kita membuat file php yaitu konten. Nah, oke. Kita buat konten di sini. Kita buat satu file konten di sini di dalam folder admin ya. Konten.php. Nah, konten PHP ini akan mengatur modul yang akan ditampilkan. Oke, kita buat saja dulu. PHP include, kita panggil terlebih dahulu file koneksinya, config koneksi.php. Nah, kita pakai fungsi if, isset, variable, get, modul, variable modul sama dengan get modul. Oke. Nah, kita pasang lagi if di sini, if variable modul sama dengan beranda, maka tampilkan modul. Ini folder yang kita buat tadi, modul beranda.php. Oke, kita selesaikan dulu, simpan. Nanti kita akan tambah lagi di sini. Ya, jadi kita pahami dulu kode ini. Apabila kita memilih modul beranda nanti, maka kita akan diarahkan ke file beranda yang ada di dalam modul PHP. Nah, tadi kita baru membuat folder modul. Nah, sekarang kita akan membuat folder beranda. Isinya apa? Isinya adalah kita masuk dulu di indeks 5 yang tadi. Nah, di sini kita akan hilangkan kontennya. Kita akan pindahkan konten, yaitu ini, konten di sini, mulai dari sini new orders. Yang ini semua kita akan hilangkan dan kita jadikan dia beranda. Oke, kita langsung saja supaya kalian bisa cepat mendapatkan. Tekan Ctrl F, kemudian pilih new orders. Nah, di sini new orders. Oke, lihat di atas di line 220 itu ada konten. Nah, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, langsung saja klik ini. Kemudian cut mulai dari sini. Klik kanan, cut. Nah, baru include. Kita ganti dengan PHP dulu. PHP include
Include apa? Include konten yang baru kita buat tadi. Include content.php. Tutup. Nah, file yang sudah kita cut tadi kita masukkan ke dalam beranda di modul. Nah, di sini modul. Kita buat file dalam modul beranda.php. Nah, saya paste di sini. Simpan. Oke, sudah simpan. Oke, kita cek dulu di sini apakah ini sudah hilang. Refresh. Oke, langsung masuk di beranda. Di sini kita arahkan dulu file login. Kita rubah di proses login di sini. Jadi bukan lagi indeks 5 saja, tetapi kita akan arahkan dia ke modul beranda. Caranya bagaimana? Kasih tanda tanya di sini, kemudian modul sama dengan beranda. Oke. Simpan. Ctrl S. Oke, location index 5.php tanda tanya modul sama dengan beranda. Oke. Nah, di sini sudah jadi kontennya juga. Kita lihat konten. Oke, konten juga sudah jadi. Kita save all. Oke. Jadi begitu kita login di sini, maka dia akan langsung masuk ke beranda admin. Oke. Nah, oke, ini tidak masalah, ada error di konten line 4. Kita lihat errornya. Oke, ternyata errornya ada di sini. Dia tidak masuk dalam tanda kutip, harusnya seperti ini. Oke. Kita simpan dan kita coba lagi. Oke, berhasil. Nah, oke, jadi kita buktikan dulu bahwa ini sudah bekerja. Nah, caranya kita jadikan dulu ini sebagai komentar supaya tidak dieksekusi. Kita echo di sini. Anda masuk ke halaman beranda. Oke. Jadi ini yang akan ditampilkan di konten nanti. Kita simpan dulu. Simpan, kita keluar. Kita coba login ulang. Localhost pribadi admin. Nah, dia menampilkan teks Anda masuk ke halaman beranda. Oke, jadi work ya. Ini saya hapus kembali. Kita aktifkan ini kembali. Include. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat konten untuk sesuai dengan database yang kita sudah buat, yaitu about, kontak, konten, identitas, dan user. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan menampilkan modul dari about. Nah, caranya bagaimana? Kita tekan else if variabel modul sama dengan about include modul about .php-nya. Jadi kita pasang saja dulu file about-nya di sini, sekalipun kita belum membuat. Nanti kita akan membuat file about-nya. Nah, oke, supaya cepat saya copy paste saja ini. Nah, oke. Nah, di sini tambah about. Saya juga ganti di bawah. Tambah about.
Sudah tambah di sini edit about, sesudah itu delete about. Nanti kita akan buatkan semua filenya ini. Delete about, kemudian update about, yang terakhir adalah proses about. Oke, simpan. Kita selesaikan dulu untuk about. Nah, oke. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat CRUD, yaitu apa yang dimaksud CRUD. Seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, create, read, update, dan delete. Ini kita akan fungsikan semua. Di video selanjutnya kita akan fungsikan, kita akan membuat file about. File about ini adalah menampilkan about, kemudian kita akan buat tambah about, edit about, delete about, update delete, dan juga proses tambah about. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.